Sebenarnya saya lulus dari UGM, waktu itu mengambil bidang teknik sipil, dan saya lulus dari UGM tahun 95. Ini masa keemasan ekonomi Indonesia di mana lulusan itu dicari perusahaan. Nah, setelah lulus saya bergabung dengan industri investment banking. Jadi saya malah melintang di industri investment banking, capital market selama 9 tahun, termasuk terakhir bergabung dengan sebuah hedge fund berbasis di San Francisco. Tapi sebenarnya saya memang merasa investment banking itu profesi yang menarik, tetapi itu bukan calling saya gitu ya. Nalurinya tidak ke sana. Nalurinya adalah ingin berbuat sesuatu yang berbau public policy. Nah, akhirnya tahun 2002 saya mendapat kesempatan untuk sekolah ke Washington DC atas beasiswa dari Fulbright. Saya mengambil public policy. Nah, disitulah perjalanan hidup bergeser gitu ya. Saya pulang dari Amerika, kebetulan sahabat saya Anies Baswedan jadi rektor di Universitas Paramadina. Ini agak KKN sedikit memang, dan saya ditawari untuk membantu menjadi wakil rektor. Saya ambil kesempatan itu, dan ternyata saya mengambil pilihan yang tepat. Kemudian sekitar 2010, saya dan beberapa teman mendirikan think tank bernama Paramadina Public Policy Institute. Ini think tank yang memang fokus melakukan studi, hasilnya selalu berupa policy recommendation, policy paper begitu, di bidang kebijakan publik. Karena kami melihat yang membuat Indonesia belum berhasil mencapai tujuannya, gagal mewujudkan potensinya adalah kebijakan publik yang masih belum bagus. Jadi itu satu hal kalau kita ingin memperbaiki Indonesia, menurut saya lewat kebijakan publik. Tentang takut gagal, saya pikir orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sering gagal. Federer adalah pemain tenis yang sering sekali gagal, sering sekali kalah dalam perjalanan hidupnya, karena dia selalu mencoba melawan lawan yang lebih kuat. Ketika dia gagal, tapi secara tidak sadar dia sebenarnya tumbuh menjadi pemain yang lebih kuat. Ada orang yang selalu menang, tetapi tidak mencapai apa-apa, karena dia selalu memilih lawan, bermain melawan lawan-lawan yang ringan. Menang pun dia sebenarnya tidak sedang berlatih apa-apa. Jadi ketika kita gagal, kita harus mendefinisikan kegagalan itu sebenarnya membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih berpengalaman. Jadi jangan khawatir, orang-orang sukses, Thomas Alva Edison, Einstein itu gagal berkali-kali. Tapi perbedaan orang sukses dan orang tidak sukses adalah bagaimana mereka merespon kegagalan. Orang sukses biasanya mempunyai resiliensi. Ketika mereka jatuh, tidak pecah. Tapi ketika jatuh justru melentur lebih tinggi. Jadi itu, jangan khawatir gagal. Yang penting do the best. Dan jangan menunda segala sesuatu. Keberuntungan berpihak kepada orang-orang yang berani mengambil risiko. Untuk menjadi sukses di Indonesia itu tidak sulit. Asal 3 ini diwujudkan. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga membangun jaringan. Membangun jaringan semua orang melakukan itu. Disiplin, tidak banyak orang Indonesia yang disiplin. Jujur, tidak banyak orang Indonesia yang betul-betul bisa menjunjung tinggi kejujuran. Jadi ketika 3 hal itu dipegang, diwujudkan, sukses itu hanya masalah waktu. Kemudian saya ingin sampaikan di sini, kadang-kadang problem kita di Indonesia itu selalu khawatir, takut mengambil risiko. Saya pernah membaca buku karangan Lester Turow, judulnya Fortune Favor the Bold. Keberuntungan berpihak kepada orang-orang yang berani mengambil risiko. Jadi setiap ada kesempatan, walaupun berisiko, ambillah, karena risiko itu walaupun tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Caranya ya kita harus mendalami lebih jauh apa yang akan kita kerjakan, belajar dari sejarah, pengalaman orang lain, dan lain sebagainya.